Cek 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 cek. Halo sobat Nime, gas lagi dah Apoteosis. Dan seperti biasa, tolong dibantu like dan juga komen aja untuk Apoteosis. Dan itu aja, yuk langsung aja kita gaskan lagi dah Apoteosisnya. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Lozen yang ada di dalam dunia Shivering Seven, dia pun datang dan bergabung dengan para orang-orang yang akan dijadikan bahan persembahan. Namun kedatangan dari Lozen juga disadari oleh gadis ini yang merupakan pimpinan yang menjaga tempat ini. Namun untuk gadis ini, ketika dia melihat Lozen yang merupakan seorang Dauzi, membuatnya pun sangat senang, dan dia juga melaporkan kepada saudaranya yang membuat di sini Mohe ketika dia mendengar ada seorang Dauzi yang telah kembali. Tentunya membuatnya pun juga sedikit ternotis karena dia tahu kalau para Dauzi mereka sebelumnya telah berlatih di Tanah Suci Terlarang. Bahkan untuk Raja Suci mereka juga sempat mengirimkan para master yang ada di ranah Lord untuk dapat mengejar para Dauzi. Tapi sayangnya ketika mereka mencoba untuk pindah ke dunia ataupun ke Tanah Suci Terlarang, mereka dihalangi hingga membuat mereka berpikir kalau sepertinya itu semua adalah ulah dari master Tanah Suci Terlarang, yaitu Senju. Dan karena mereka tidak bisa masuk ke dalam Tanah Suci Terlarang, membuat mereka memasang sebuah formasi besar untuk dapat memecah para Dauzi ketika mereka kembali, untuk tidak membiarkan mereka datang di satu tempat yang sama. Sedangkan untuk gadis ini, ketika dia melihat seorang Dauzi, membuatnya pun sungguh sangat senang dan dia ingin mencobai bagaimana rasanya menghadapi seorang Dauzi. Apalagi saat ini mereka juga ada di tingkatan yang sama-sama ada di ranah Lord. Sedangkan untuk Lozen, ketika dia ada di depan dari kolam persembahan, dia pun langsung melepaskan energi spiritual miliknya yang cukup kuat hingga membuat mengganggu formasi yang ada di atas sana. Dan tekanan yang diberikan oleh Lozen membuat formasi itu jadi sedikit goyang hingga membuat formasi yang sebelumnya memaksa orang-orang untuk masuk ke dalam kolam persembahan, mereka semua pun terhenti. Namun tak lama setelahnya gadis ini dia pun datang. Dan kedatangan dari gadis ini membuat Lozen dia pun tahu kalau gadis ini ada di ranah Lord dan dia adalah musuh, yang tentunya membuat Lozen dia pun langsung melepaskan sebuah serangan yang langsung ditahan oleh gadis itu. Tapi sayangnya serangan yang diberikan oleh Lozen pun sungguh kuat hingga memaksa mutiara yang ada di sekitarannya pecah. Beberapa darinya pecah dan itu membuat gadis ini dia juga langsung kecemplung ke dalam kolam itu, yang membuat gadis ini dia pun sadar betul kalau sosok yang ada di depannya sungguh sangat aneh dan juga kuat. Karena ternyata mutiara-mutiara yang ada bersama dengan dirinya yang berjumlah 7 itu dapat menggantikan nyawanya, dan dia saat ini telah kehilangan 4 dalam satu serangan, yang artinya sosok yang ada di depan ini bukanlah orang biasa. Dan dia juga sadar betul kalau dia nggak bisa menghadapi sosok yang ada di depannya, dan dia harus menggunakan token untuk dapat memanggil bala bantuan. Dan benar saja, kini para orang-orang yang berasal dari Raja Suci mereka juga mulai berdatangan. Sedangkan untuk Lozen dia pun langsung terbang ke atas sana untuk mencoba menghancurkan formasi ini. Tapi ternyata formasi ini dilindungi oleh sebuah barrier yang cukup kuat. Dan di sini Lozen dia pun mencoba untuk dapat menghancurkannya dengan kekuatan fisiknya. Tapi sayangnya hal itu pun tidak berguna. Dan ini semua terjadi karena serangan fisik yang diberikan oleh Lozen akan ditransmisikan ke dalam 4 kolam suci yang ada di bawah sana, yang kekuatannya akan dibagi rata hingga membuat serangan yang diberikan oleh Lozen tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Tapi untuk Lozen, dia nggak peduli dengan itu semua. Dia pun kembali mencoba untuk dapat menyerang hingga membuat formasi barrier yang ada di atas sana mulai bergetar hingga membuat gadis ini dia pun bingung bagaimana mungkin orang ini sekuat itu. Namun tak lama setelahnya para bantuan mereka pun datang. Para bantuan dari Raja Suci datang. Bahkan saat ini datang 2 orang master yang ada di ranah Lord datang untuk dapat membantu. Tapi ketika 2 master itu datang, mereka pun hanya terdiam saja ketika melihat Lozen yang mencoba untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna, karena barrier itu mereka anggap sangat kuat. Namun salah satu dari mereka juga merasakan ada yang sedikit gelisah, walaupun dia juga tahu kalau serangan fisik aja nggak akan mungkin dapat menghancurkan formasi itu. Namun untuk Lozen dia bukanlah orang biasa. Dia menggunakan kekuatan Nen Star miliknya, kekuatan 9 bintang, dan ketika itu dilepaskan membuat barrier itu pun langsung hancur, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi mereka, yang membuat para master yang ada di ranah Lord mereka pun langsung bergegas untuk dapat menghentikan menangkap Lozen. Tapi ketika mereka datang mendekati Lozen di sini, Lozen dia pun menghilang, yang tentunya membuat mereka semua sungguh sangat kesal ketika Lozen dia menghilang. Tapi di sini informasi yang telah dihancurkan bariernya oleh Lozen membuat tekanan yang ada di tempat ini jadi tidak stabil hingga menyambar merusak kolam suci yang ada di bawah sana. Dan itu membuat mereka semua sungguh sangat kesal. Dan kini
mereka pun mulai mencari kemana Luo Zhen pergi. Dan untuk Luo Zhen ternyata dia saat ini pergi ke kolam suci yang ada di wilayah barat. Dan untuk Luo Zhen, dia saat ini melihat ada seorang penjaga di tempat ini. Tapi sayangnya penjaga itu nggak berguna ketika dia berhadapan dengan Luo Zhen. Bahkan armor tempurnya juga langsung jebol, ditonjok oleh Luo Zhen. Namun di sini Luo Zhen dia juga sadar betul kalau formasi tekanan yang ada di tempat ini cukup berbeda, hingga membuatnya pun dapat melihat kalau ada orang-orang yang akan datang mendekati tempat ini. Dan itu membuat Luo Zhen dia pun menunggu kedatangan dari orang-orang itu. Dan ketika mereka datang baru aja muncul, langsung dihajar oleh Luo Zhen. Bahkan Luo Zhen dia pun melakukannya kepada semua orang yang baru aja datang ke tempat ini. Tapi ketika para master yang ada di ranah Lord yang datang di sini, Luo Zhen dia pun lagi-lagi menghilang. Yang tentunya membuat master ini ketika mereka datang Luo Zhen udah nggak ada, yang tentunya membuatnya pun sungguh sangat kesal. Tapi ketika dia melihat ke sekitar, loh kok cuma bertiga, padahal tadi yang ngejar banyak, dan ternyata yang lainnya ada tersungkur di bawah sana. Dan karena memang penghalang telah dihancurkan oleh Luo Zhen, membuat formasi ini jadi tidak stabil, yang membuat formasi yang ada di tempat ini mulai hancur dengan sendirinya. Sedangkan untuk Luo Zhen udah hilang nggak tahu kemana. Dan karena memang Luo Zhen nggak tahu kemana, membuat mereka pun juga berpikir kalau sepertinya sosok orang yang sebelumnya itu pasti mengincar kolam suci, hingga membuat mereka memutuskan untuk menunggu di kolam suci bagian utara. Karena memang saat ini di tempat kolam suci yang lainnya juga mulai satu persatu dihancurkan oleh Luo Zhen. Tapi tak lama setelahnya mereka juga melihat kalau ada yang akan datang mendekati tempat mereka, yang membuat mereka pun berpikir kalau sepertinya itu adalah sosok yang mereka incar. Dan itu membuat mereka pun langsung menyiapkan sebuah formasi untuk dapat menangkap Luo Zhen. Tapi ketika formasi itu telah disiapkan, ternyata hilang. Luo Zhen dia pun dapat lolos dari formasi yang telah disiapkan. Dan untuk Luo Zhen dia muncul tepat di belakang dari mereka semua. Dan melihat Luo Zhen datang di sini, salah satu dari mereka langsung melepaskan sebuah serangan, mencoba untuk dapat menangkap Luo Zhen dengan cagar elang yang telah dia ciptakan. Dan dengan ini semua dia pun yakin dia dapat menangkap Luo Zhen. Dan benar saja kini hasil dari kombinasi mereka berdua berhasil menangkap pergerakan dari Luo Zhen. Dan dengan tertangkapnya Luo Zhen membuat mereka pun mencoba untuk dapat mengoyaknya. Tapi sayangnya Nggak bisa, hingga membuat orang tua ini dapat bingung bagaimana bisa hal ini dapat terjadi, kenapa nggak bisa. Dan dia juga meminta bantuan dari rekannya untuk dapat menyerang Luo Zhen selama dia menahan pergerakan dari Luo Zhen. Sedangkan untuk sosok pria rambut panjang ini, ketika dia melihat Luo Zhen, dia pun menyadari kalau tidak ada celah di Luo Zhen, hingga membuatnya pun berpikir apakah jangan-jangan orang ini dia telah ada di tingkatan tubuh Solitude God, pikir dari orang tua ini. Dan untuk Solitude God, apa sih namanya? Solitude God, ya gitulah. Itu adalah sebuah tubuh yang hanya dimiliki oleh mereka para master yang ada di ranah Trigger. Dan bagaimana mungkin seorang master yang ada di ranah Lord memiliki tubuh itu, yang tentunya membuat mereka pun sadar kalau tubuh itu tidak akan mungkin dapat dirusak oleh mereka. Yang membuat orang tua ini dia hanya dapat terdiam saja. Tapi melihat rekannya yang diam, membuat si tengil ini dia pun kesal, dan dia pun meminta kepada rekannya untuk menyerang. Yang membuat si rambut panjang dia pun mencoba untuk dapat menyerang. Tapi sayangnya serangan yang dia berikan itu tidaklah terpengaruh kepada Luo Zhen. Dan untuk Luo Zhen udah segini aja kah? Dan dia pun langsung memutar tubuh dan dia kembali menarik lawannya, membalik dan menarik lawannya. Dan di sini Luo Zhen dia pun langsung menariknya dan mencabutnya. Yang membuat di sini mereka pun juga sadar kalau sepertinya mereka tidak bisa menghadapi Luo Zhen, hingga membuat mereka pun memutuskan untuk dapat kabur. Namun tak lama setelah mereka berdua kabur, muncul sebuah retakan ruang, dan dari dalam sana muncullah sesuatu, dan ternyata itu adalah si tengil ini, Mo He. Namun melihat datangnya Luo Zhen yang merupakan seorang Daozi, membuatnya pun tersenyum, dan dia juga mengatakan, "Ha, Luo Zhen, kita bertemu lagi." Sini Mo He dia juga gak menyangka kalau ternyata Luo Zhen udah ada di ranah Lord. Padahal sebelumnya Luo Zhen hanya ada di ranah Divine Intermediate. Padahal baru 3 tahun mereka tidak bertemu. Tapi tetap bagi dirinya Luo Zhen hanyalah seekor semut. Dan dia juga langsung melepaskan tekanan jiwa miliknya untuk dapat menekan Luo Zhen. Tapi sayangnya tekanan jiwa itu tidak berguna kepada Luo Zhen. Namun kedatangan dari Mo He langsung disambut oleh seseorang yang datang, dan orang itu adalah gadis ini lagi. Dan ternyata Mo He adalah saudaranya. Namun di sini untuk Mo He setelah dia lulus sedikit adiknya, dia pun kini mengatakan kepada Luo Zhen kalau tidak menyangka Luo Zhen baru 3 tahun telah mencapai ranah Lord. Tapi
Apa yang dilakukan oleh Lozan adalah sebuah kultivasi yang memaksa tubuh. Itu membuat dirinya pun sadar betul walaupun Lozan ada di ranah Lord sekalipun, maka kekuatan yang dimiliki oleh Lozan tidak akan mungkin sebanding dengan dirinya yang sudah cukup lama di ranah Lord. Dan untuk Lozan, dia pun menantangnya. Oh, benarkah? Kalau begitu buktikanlah, ucap dari Lozan yang menantang balik. Tapi di sini untuk Mohe, dia pun mengatakan kalau nyawa para Dozi sungguh sangat berharga. Jadi dia tidak berniat untuk dapat menyingkirkan Lozan, dan dia meminta kepada Lozan untuk tunduk dan juga menyerah kepada dirinya. Dengan begitu, maka dirinya akan mengampuni Lozan, dan dia juga berjanji akan membawa Lozan ke domain para dewa. Tapi untuk Lozan, kenapa aku harus menyerah? Ucap dari Lozan yang membuat si Mohe dia pun kesal. Karena Lozan tidak mau menyerah hingga membuat dirinya pun memanggil seorang Venerable untuk dapat datang. Dan benar saja ketika seorang Venerable datang, dia pun langsung melepaskan sebuah serangan ke arah Lozan yang tepat telak mengenai tubuh dari Lozan. Dan ternyata serangan ini bukanlah serangan yang akan menghancurkan, tapi ini adalah sebuah serangan yang akan menandai kemana Lozan pergi. Dan setelah Lozan tertangkap dan tidak akan mungkin dapat kabur, membuat Mohe dapat menggunakan teknik Grand Domination teknik untuk dapat menekan Lozan, dan dengan teknik ini dia akan memaksa Lozan untuk dapat berlutut. Sedangkan untuk Lozan, tekanan seperti ini nggak mungkin berguna untuk dirinya. Walaupun memang Grand Domination adalah sebuah teknik yang sangat mengerikan, bahkan top 30 di antara 3000 kekuatan yang cukup kuat, tapi nyatanya di hadapan dari Lozan, hal seperti ini nggak berguna. Dan melihat ternyata teknik domination yang gak berguna di hadapan dari Lozan membuat Mohe dia pun berpikir bagaimana jika dia menggunakan token gemuruh miliknya untuk dapat memaksa tekanan yang jauh lebih kuat kepada Lozan, dan dia yakin dengan bantuan dari token gemuruh dapat menekan Lozan. Dan dengan menggunakan token gemuruh dia pun kembali mencoba untuk dapat menekan Lozan untuk dapat tunduk dengan dirinya. Lozan, tunduklah kau kepada diriku, ujar dari orang itu sembari menggunakan token gemuruh miliknya yang tentunya itu akan menyebar ke seluruh alam semesta. Namun mendengar itu semua membuat mereka pun berpikir, apa? Lozan, para Dozi udah kembali. Membuat orang-orang mereka pun berpikir kalau ternyata sepertinya para Dozi telah kembali. Namun untuk Mohe, ketika dia melihat Lozan cuman korek-korek kuping, membuatnya pun bingung bagaimana mungkin ini tidak berpengaruh kepada Lozan. Apa yang terjadi? Ucap dari Mohe. Dan untuk Lozan, alah, yang beginian mah kagak ngaruh. Sayang sekali yang seperti ini tidaklah terpengaruh untuk dirinya. Dan karena memang sebelumnya si Tengil ini dia menggunakan token gemuruh, membuat Lozan dia pun mengeluarkan token gemuruh miliknya, dan dia juga mengatakan kalau sekarang adalah giliranku. Dan saat ini Lozan dia juga mengatakan kau hanyalah ras suci imitasi, dan kau adalah ras suci yang tidak sempurna dan tidak murni, dan kau mencoba untuk dapat menekanku. Menyedihkan, ucap dari Lozan yang tidak menggunakan token gemuruhnya untuk dapat menekan Mohe. Dan di sini Lozan dengan menggunakan token gemuruh dia pun mengatakan kalau Mohe yang dikatakan sangat kuat dan juga berbakat, nyatanya di tanah suci terlarang dia hanya ada di peringkat 80 dari 130 orang berbakat. Dan sedangkan dirinya sendiri, Lozan, aku ada di peringkat pertama, dan kau artinya tidaklah sekuat itu, ucap dari Lozan menggunakan token gemuruhnya yang tentunya itu mengejutkan bagi mereka semua. Dan di sini Lozan dia juga mengatakan kalau orang-orang yang datang ini mereka bukanlah ras suci, mereka hanyalah orang-orang yang mengaku kalau mereka adalah ras suci. Mereka hanyalah ras suci imitasi, ras suci KW. Jadi tidak ada sebuah alasan bagi mereka semua untuk takut dengan orang-orang itu, ucap dari Lozan. Dan di sini Lozan dia juga memberikan sebuah deklarasi kalau mereka harus melawan dan juga mulai berperang, ucap dari Lozan yang memberikan semangat kepada semua orang. Nah, ini adalah sebuah deklarasi perang yang telah diberikan oleh Lozan menggunakan token gemuruh yang dapat didengar oleh seluruh yang ada di alam semesta. Dan dengan begini maka resmilah pertempuran dari dua alam semesta dimulai. Dan bagaimana pertempuran itu akan terjadi akan dibahas di part lanjutannya aja ya coy. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.